Ketika banyak orang mengira perang mulai mereda, sebuah laporan dari The New York Times justru menunjukkan gambaran yang berlawanan. Di balik layar negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, Washington disebut-sebut khawatir Israel akan melakukan langkah yang dapat menghancurkan seluruh proses diplomasi, membunuh dua tokoh utama perunding Iran. Artinya, gencatan senjata belum benar-benar menghadirkan rasa aman. Sebaliknya, perdamaian yang baru dibangun berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh. Satu keputusan di luar meja perundingan saja cukup untuk mengembalikan kawasan ke siklus perang yang sama. Sebelumnya, ketegangan kembali terjadi di Selat Hormuz. Pada 25 Juni, kapal kontainer berbendera Singapura Ever Lovely dilaporkan terkena proyektil saat melintasi jalur keluar selat tersebut. Seluruh awak berhasil selamat, tetapi insiden itu langsung menghidupkan kembali kekhawatiran bahwa jalur energi paling penting di dunia kembali berada dalam tekanan. Singapura mengecam serangan tersebut, sementara Iran menyatakan kapal itu tidak mengikuti koridor pelayaran yang diakui otoritas maritimnya. Situasi belum sempat mereda ketika kapal tanker berbendera Panama Kiku yang membawa sekitar 2 juta barel minyak juga dilaporkan mengalami serangan. Kerusakan terjadi di bagian anjungan kapal. Meski seluruh awak berhasil diselamatkan, 2 insiden terhadap kapal dagang dalam waktu berdekatan membuat perusahaan pelayaran dan pasar energi kembali meningkatkan kewaspadaan. Di daratan, eskalasi ikut meningkat. Bahrain melaporkan adanya rudal dan drone yang diduga mengarah ke fasilitas militer Amerika. Sementara itu, Iran mengklaim telah menyerang 8 instalasi militer AS, termasuk pangkalan Ali Al-Salem di Kuwait, sebagai balasan atas tindakan Washington yang dianggap melanggar kesepakatan. Memang, sebagian klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Namun satu hal mulai terlihat jelas. Gencatan senjata mungkin masih tertulis di atas dokumen, tetapi di lapangan, kedua kubu tetap saling menguji batas. Dan selama pola itu terus berlanjut, Timur Tengah masih sangat jauh dari kata damai. Kalau melihat rentetan serangan yang terjadi hari ini, sulit membayangkan bahwa Amerika Serikat dan Iran sebenarnya sempat berada di titik yang paling dekat dengan perdamaian dalam beberapa bulan terakhir. Sebelum rudal kembali diluncurkan, kedua negara justru tengah membangun jalur diplomasi yang membuka harapan baru bagi kawasan. Melalui kerangka yang dikenal sebagai Islamabad Memorandum of Understanding, Iran disebut bersedia membatasi program nuklirnya dan tidak melanjutkan pengembangan senjata nuklir. Sebagai imbalannya, Selat Hormuz kembali dibuka untuk pelayaran komersial selama 60 hari tanpa pungutan tambahan. Sebagian sanksi ekonomi juga mulai dilonggarkan. Sejumlah aset Iran yang dibekukan diproses untuk dilepas, dan ekspor minyak Teheran kembali memperoleh ruang yang lebih longgar di pasar internasional. Kesepakatan tersebut segera ditindaklanjuti. Delegasi Amerika dan Iran bertemu dalam pembahasan teknis di Bergenstock, Swiss. Dengan dukungan Qatar dan Pakistan sebagai fasilitator, kedua pihak mulai menyusun tahapan menuju perjanjian permanen, membuka jalur komunikasi langsung antara Washington dan Teheran, serta membahas mekanisme agar konflik di Lebanon tidak kembali mengganggu proses perdamaian. Namun, optimisme itu tidak bertahan lama. Bahkan, sebelum sehari berlalu, Iran menuduh Amerika gagal memenuhi bagian terpenting dari kesepakatan setelah operasi militer Israel di Lebanon Selatan terus berlangsung. Teheran menilai Washington tidak mampu atau tidak mau menekan sekutunya sendiri. Sebagai respons, Iran membekukan seluruh agenda perundingan lanjutan di Swiss dan menyatakan komitmennya terhadap MOU ikut ditangguhkan. Di tengah situasi yang memburuk, Donald Trump justru meningkatkan tekanan. Ia memperingatkan Iran agar menghentikan dukungan terhadap kelompok-kelompok proksi di Lebanon. Jika peringatan itu diabaikan, Amerika mengancam akan merespon dengan kekuatan militer yang jauh lebih besar. Ketika serangan terhadap kapal-kapal dagang mulai terjadi di Selat Hormuz, Washington menyatakan bahwa
situasi telah melewati batas yang dapat ditoleransi. Pemerintah Amerika menilai gangguan terhadap jalur pelayaran internasional merupakan pelanggaran serius terhadap semangat gencatan senjata yang baru saja disepakati. CENTCOM kemudian mengumumkan serangkaian serangan udara ke sejumlah fasilitas militer Iran. Salah satu sasaran utamanya adalah Pangkalan Syahid Rahbar di dekat Sirik, yang menurut Amerika digunakan Garda Revolusi Iran untuk mendukung operasi di kawasan pesisir Hormuz. Operasi tersebut diikuti serangan terhadap peluncur rudal jelajah anti kapal Talayeh, gudang rudal dan drone, radar pantai, serta beberapa fasilitas militer lain yang diklaim berkaitan dengan pengawasan jalur pelayaran. Washington juga menyatakan berhasil mencegat beberapa drone Iran sebelum mencapai sasaran. Ketika kapal tanker Kiku kembali dilaporkan diserang, Amerika meningkatkan tekanan dengan menggempur sejumlah target tambahan di sekitar Selat Hormuz. Dalam hitungan hari, diplomasi yang semula dijanjikan sebagai jalan keluar berubah menjadi saling balas operasi militer. Kini persoalannya bukan lagi siapa yang lebih dahulu melepaskan tembakan, melainkan apakah masih ada ruang untuk menghidupkan kembali perundingan sebelum krisis ini berkembang menjadi konflik yang jauh lebih luas. Di medan tempur, kedua pihak sama-sama mengklaim keberhasilan. Namun jika dilihat dari sisi ekonomi dan politik, hasilnya tidak sesederhana jumlah rudal yang ditembakkan atau target yang dihancurkan. Bagi Amerika Serikat, eskalasi terbaru berarti biaya yang terus membengkak. Pemerintahan Donald Trump mengajukan tambahan anggaran sekitar 87,6 miliar dolar Amerika Serikat kepada Kongres untuk mendukung operasi yang berkaitan dengan Iran. Dana tersebut mencakup pengerahan pasukan tambahan, penggantian stok rudal dan amunisi yang telah digunakan, penguatan pertahanan di Timur Tengah, hingga berbagai kebutuhan logistik militer lainnya. Semakin lama konflik berlangsung, semakin besar pula tekanan terhadap anggaran Washington. Di sisi lain, Iran justru memperoleh keuntungan dari jalur yang berbeda. Dalam implementasi Islamabad Memorandum of Understanding, Amerika memberikan pelonggaran sanksi selama 60 hari. Kebijakan itu membuka kembali akses ekspor minyak Iran, melonggarkan sejumlah pembatasan transaksi internasional, serta memberi ruang lebih besar bagi Teheran untuk memasarkan energinya ke pasar global. Bagi ekonomi Iran yang selama bertahun-tahun ditekan embargo, ini merupakan peluang yang sangat berarti. Perubahannya mulai terlihat di lapangan. Data pelayaran menunjukkan volume ekspor minyak Iran kembali meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Jutaan barel minyak yang sebelumnya sulit keluar, kini kembali menemukan pembeli. Arus ekspor tersebut berpotensi menghasilkan miliaran dolar tambahan yang dapat memperkuat cadangan devisa, sekaligus membantu pemulihan ekonomi Iran di tengah tekanan militer yang masih berlangsung. Disinilah ironi konflik ini muncul. Amerika menggelontorkan puluhan miliar dolar untuk mempertahankan tekanan terhadap Iran, sementara Iran justru memperoleh napas ekonomi melalui pelonggaran yang lahir dari proses diplomasi. Karena itu, pertanyaan yang paling menarik bukan lagi siapa yang menembakkan rudal lebih banyak, melainkan apakah eskalasi ini benar-benar bertujuan memenangkan perang atau sekadar menjadi alat bagi kedua pihak untuk memperkuat posisi tawar sebelum kembali bernegosiasi. Kini perhatian dunia tertuju pada satu pertanyaan. Apakah krisis ini akan mereda atau justru menjadi awal dari babak perang yang lebih besar? Sampai saat ini, jawabannya masih belum jelas. Di lapangan, tanda-tanda deeskalasi belum benar-benar terlihat. Amerika Serikat justru memperkuat kehadiran militernya di kawasan Teluk dengan mengerahkan lebih banyak jet tempur, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar di udara. Seluruh pengerahan itu ditujukan untuk menjaga jalur pelayaran di sekitar Selat Hormuz, sekaligus mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari Iran. Dari sisi politik, retorika Washington juga semakin tajam. Donald Trump kembali menuduh Teheran melanggar kesepakatan gencatan senjata
dan memperingatkan bahwa setiap serangan baru akan dibalas dengan operasi militer yang lebih besar. Bahkan, ia menegaskan bahwa kesabaran Amerika ada batasnya, memberi sinyal bahwa opsi penggunaan kekuatan penuh masih tetap berada di atas meja. Meski demikian, peluang diplomasi belum sepenuhnya tertutup. Jalur komunikasi langsung yang dibangun melalui memorandum perdamaian masih dipertahankan, sementara Pakistan dan Qatar terus berupaya menjembatani kedua pihak agar perundingan dapat kembali berjalan. Kini, masa depan kawasan bergantung pada keputusan Washington dan Teheran. Satu langkah menuju balasan baru bisa menyeret Timur Tengah ke konflik yang lebih luas, tetapi satu keputusan untuk kembali bernegosiasi juga masih berpeluang mencegah perang yang jauh lebih mahal bagi semua pihak.